Ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini, memberikan jeda antara sahur dengan adzan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, satu bid'ah yang mungkar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan rahmat Allah SWT dan juga masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani hingga kita bisa menjalani aktivitas di hari ini dengan baik dan dengan diisi waktu-waktu akhir di bulan Rajab ini dengan kemanfaatan, yaitu mengisi dengan amaliyah yang merupakan bekal awal yang kita tanam di bulan Rajab ini. Nanti di Sya'ban kita pupuk, kita pelihara, baik sholat malam ataupun saum ataupun ibadah lainnya, membaca Al-Quran, dan nanti ketika Ramadan kita sudah bisa mengaplikasikan apa yang kita tanam dan kita rawat di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Insyaallah kurang lebih sekitar 3 hari lagi ya, 3 hari lagi atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab seperti itu. Jika tidak keliru nanti hari Jumat itu sudah tanggal 1 Rajab ya, tidak keliru. Jadi ini hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari lagi kurang lebih, atau hari Sabtunya sudah, Jumat itu akhir bulan Rajab dan Sabtunya sudah 1 Sa'ban. Jika tidak keliru juga tahun ini Sa'ban hanya 29 hari, artinya kita akan berpuasa di bulan Ramadan secara penuh 30 hari seperti itu. Menanggapi salah satu video Ustadz Wahabiyun yang merupakan jika tidak keliru namanya Zainal Abidin, salah satu Ustadz sanjungan kaum Wahabi Indonesia ya, yang mengatakan bahwasanya tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya muslimin di belahan dunia, katanya juga di Indonesia, itu adalah menjadikan jeda antara sahur dan sholat subuh, yang kita kenal di Indonesia itu namanya imsak ya. Maka ketika Ramadan telah masuk, itu nanti akan beredar jadwal waktu sholat dan juga waktu imsaknya seperti itu. Benarkah demikian? Benarkah pernyataan Ustadz Wahabiyun ini, salah satu Ustadz sanjungan Wahabi di Indonesia, itu menyatakan bahwasanya termasuk bid'ah mungkaro? Beliau mengutip pendapat Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari seperti itu. Benar tidak? Mari kita merujuk kepada kitabnya. Bagaimana biasa, ini kitabnya sudah sering dipegang, dibuka, jadi sampulnya sudah mulai pudar bagian covernya itu. Dalamnya masih jelas ya, masih jelas. Kita merujuk di kitab tahajud ya, kami sudah mempersiapkannya. Nanti ada kitab yang lain selain kitab Sahih Bukhari, kita akan tampilkan kitab Sunan An-Nasa'i yang mungkin jarang juga dibahas ya, sebagaimana kitab Sunan Ad-Darimi jarang orang membahasnya seperti itu. Baik, di halaman 176 jika kita sama, di kitab yang ke-19 dari kitab Sahih Bukhari ini, di kitab Tahajud, kitab Tahajud di nomor hadis 1134. Nah, nanti ada au ahrajahul Nasa'i wa ahrajahun Nasa'i. Nah, Imam Nasa'i nanti meriwayatkannya di hadis 2157. Kami sudah ngecek nih, tinggal membuka. Redaksinya kurang lebih sama seperti itu. Langsung saja kita merujuk pada redaksi di sini yang terhubung kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu tasakhara falamma faragha min suhurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahur bersama-sama kami atau pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri ya, itu Rasulullah berdiri dan diikuti para sahabat yang lainnya ila sholati, untuk mendirikan sholat. Maksudnya jadi setelah sahurnya selesai berdiri untuk siap-siap melakukan sholat. Yang dimaksudkan di sini adalah sholat subuh ya. Fasalla, kemudian beliau mendirikan sholat. Fakulna li Anasin, maka kami bertanya Anas kepada Anas, kam kana baina faragihima min suhurihima wa duhulihima bis sholati. Jadi tadi rawi hadis yang terhubung dari Qatadah. Qatadah ini adalah tabi'in kalangan tua ya, gitu, yang terhubung kepada sahabat Anas bin Malik. Dia bertanya kepada Anas, kam kana baina faragihima min suhurihima wa duhulihima bis sholati. Jadi bertanya, berapa jarak antara
selesainya sahur tadi dengan awal masuknya waktu sholat, maksudnya sholat subuh tadi. Maka Anas menjawab radhiyallahu anhu, qala kaqadri ma yaqra'ur rajulu hamsina ayatan. Jadi jaraknya antara selesai sahurnya Rasulullah dan para sahabat Nabi tadi dengan sholat subuh, jaraknya antara selesai sahur dengan sholat subuh tadi adalah kurang lebih di sini adalah yaqra'ur rajulu hamsina ayatan. Jadi sepanjang seorang lelaki membaca atau seseorang membaca ayat kurang lebih 50 ayat. Ini kalau kita konversikan waktu 50 ayat itu kalau dibaca tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, kurang lebih 10 menit. Maka sebenarnya imsak di Indonesia itu 10 menit, ya kan, setelah kita mengakhiri sahur, sudah gosok gigi, sudah bersih-bersih, tidak ada lagi makanan yang berat, itu untuk bersiap-siap daripada nanti tertabrak saat lagi makan, lagi minum, ternyata sudah azan, Allahu Akbar, nanti kebingungan sendiri kan. Nah itu, kalau yang dalam hadis Imam Syafi'i nanti dimuntahkan tuh, nggak boleh masuk. Jadi ada yang membahas, ustaz lain yang membahas tentang, pada bab lain nanti akan kami bahas gitu, ada video rekaman yang lain tentang bolehnya mengkonsumsi makanan, minuman yang masih di bejananya di tangan, piring ataupun gelas, dihabiskan walaupun azan sudah terdengar. Ini karena salah memahami konsep hadis yang tercantum dalam Sunan Abu Dawud itu. Nomor hadisnya di Kadir Al-Guru 2350. Langsung kita lanjutkan ya. Ini kitab Sahih Al-Bukhari-nya demikian, jaraknya adalah antara selesai sahurnya Rasulullah dan para sahabat menjelang sholat subuh adalah kurang lebih 10 menit. Nah, itu dikonversikan juga dengan nanti azannya Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum ya. Itu dua muadzin Rasulullah SAW gitu. Masing-masing azan sudah ada waktunya, belum masuk sahur, dan nanti yang terakhir adalah sudah benar-benar masuk fajar. Kita merujuk ke redaksi kitab Sunan An-Nasa'i ya, seperti ini kitabnya di nomor hadis 2157. Tadi kami sudah mengeceknya. 2157. Nah ini alhamdulillah ketemu. Di nomor hadis 2157 halamannya 282. Kitab Siam, kitab puasa, kitab yang ke-22 di halaman ini ya, di kitab Sunan An-Nasa'i ini. Kita hadisnya bagian bawah belah sini ya. Ini 2157. Dua dari bawah ya, seperti itu. Langsung saja kita merujuk untuk membacakan secara singkat. Redaksi hadisnya sama ya, gitu. Ada yang bertanya kepada Anas bin Malik, yaitu an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala tasahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Zaidu ibnu Sabit ya, yaitu termasuk juga dalamnya adalah sahabat Nabi Zaid bin Sabit. Tsumma qama, kemudian kami berdiri, maksudnya setelah sahurnya selesai kami berdiri untuk mendirikan salat ya. Padahal fis salatis subhi, yaitu untuk keluar melakukan sholat subuh. Beda sedikit ya redaksi hadisnya dengan tadi kan. Kalau tadi kan hanya pas sholat, mendirikan sholat, tidak disebutkan sholatnya. Tapi itulah hadis. Yes, antara satu dan keduanya walaupun rawinya sama, kadang yang menerima itu setelah Qatadah tadi di bawahnya itu siapa gitu. Kalau dikatakan setelah sholat, orang tahu itu sholat subuh walaupun tidak disebutkan di Sahih Al-Bukhari tadi sholatnya sholat subuh seperti itu. Kalau bacanya cuma satu hadis, ini sholat apa gitu kan. Tapi di sini ada penjelasan, itu sholatnya adalah sholat subuh gitu. Fakulna, maka kami bertanya kepada An-Nasin, kepada Anas radhiyallahu anhu, kam kana baina faragihima wa dukhulihima bis sholati. Itu jaraknya berapa tuh antara selesainya makan sahur dengan jarak masuknya waktu sholat subuh tadi atau awal waktu sholat subuh. Maksudnya fajar ya. Qala qadru ma yaqra'ul insanu 50 ayatan. Ada sedikit perbedaan ya. Tadi kakod kan. Di sini ada qadru. Tapi sama secara makna. Itu jaraknya antara jika seseorang atau seorang manusia, ya, seseorang itu sholat ya, atau seseorang membaca ayat 50 ayat. Jadi 50 ayat itu kurang lebih 10 menit kami bahas di awal tadi kan, gitu kami sampaikan. Jadi imsak itu adalah sesuai dengan sunnah. Nah ini pertanyaannya untuk Wahabiyun dan semua bayi-bayi kroninya yang menjadikan Ustaz Zainal Abidin ini sebagai sanjungannya di Indonesia khususnya. Coba hadirkan kepada kami penjelasan yang bisa diterima secara akal sehat dan juga ilmiah menghadirkan kitab seperti ini. Bukan hanya sekedar berbicara. Berbicara itu sudah tidak sadar beliau sudah berdusta atas nama Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pensarah kitab Fathul Bari ya, Sahih Bukhari seperti itu. Jadi jangan sampai kita berdusta. Kemarin sudah ada kami buka ya gitu kedoknya berdusta atas nama Imam Muslim dan Imam An-Nawawi gitu, Pak Mujiman kan. Tapi mereka memang sengaja tidak mau menghapus video kesalahannya. Ada minta maaf pun tidak disebutkan kesalahan mana yang mereka akui. Jadi tidak gentle gitu kan. Nah ini makanya Pak Zainal Abidin akunnya sudah kami cek ya, The Zainal Abidin Official. Itu tidak bisa dikomentari, maka kita nggak bisa meluruskan lewat mana cara meluruskannya. Ini kayaknya memang sengaja disetting akunnya tidak bisa dikomentari supaya tidak ada yang bisa meluruskannya gitu. Berbahaya sekali kan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan bisa memberikan pemahaman kepada kita. Save saja video ini teman-teman di nanti kami akan masukkan ke serial Ramadan di playlist kami agar nanti ketika masuk Ramadan ini bisa jadi pengingat. Ya, kalau ada yang mendebat tentang imsak, ini jadikan pengingat
bahwasanya imsak itu 10 menit kurang lebih antara selesai kita makan sahur, sudah gosok gigi dan sebagainya, udah bersih dari makan makanan dan minuman yang berat, menjaga diri untuk menahan itu. Jadi kalau misalnya bangun di waktu imsak boleh tidak sahur? Masih boleh, karena itu belum masuknya azan subuh, tapi itu harus berhati-hati. Tapi kalau kita bangunnya cepat, jam 3, setengah 4 sudah bangun, jam setengah 5 azan subuh, kita makannya di sebelum setengah 5 itu sudah selesai semuanya. Jadi itu hanya waktu berhati-hati, dan itu sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak wajib, tapi sunatan, bukan juga bid'ah mungkarah yang seperti dikatakan Ustaz tadi. Jadi ingat ya, imsak itu sunnah Nabi yang sangat sesuai, yang diterapkan oleh muslimin di belahan dunia, termasuk di Indonesia dan juga Malaysia dan sebagainya. Allahumma shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.